Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solihah semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan. Saya harapkan ananda soleh dan solihah semua hari ini tetap dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan selalu bersemangat untuk melaksanakan setiap pembelajaran setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda soleh dan solihah semua, alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustadz Damhuri dalam pembelajaran tematik kita hari ini, yang mana hari ini kita sudah memasuki pada pembelajaran keempat, subtema 3, tema 2. Ananda soleh dan solihah semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan, sebelum memasuki materi pembelajaran kita hari ini, marilah sejenak kita berdoa, meminta kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah senantiasa berkahi, lancarkan dan mudahkan setiap niatan baik kita untuk memulai suatu hal yang baru dalam pembelajaran yang baru. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda soleh dan solehah semua, sebelum memasuki materi, saya sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pembelajaran 4, subtema 3, tema 2, di mana fokus pembelajaran kita hari ini adalah pada mata pelajaran matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia, di mana tujuan yang hendak kita capai itu adalah satu, setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi bentuk pecahan desimal dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati, siswa mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitar dengan teliti. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar, ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah ananda soleh dan solihah semua, bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, sekarang kita simak bagaimana cara Dayu menghemat energi. Ya, di sini yang dibahas yaitu energi air. Ya, nah, yuk kita bahas sama-sama. Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. 1. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. 3. Masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Ya, nah begitulah cara bagaimana Dayu menghemat penggunaan energi dalam memasak air. Nah, ananda soleh dan solehah semua, apa yang dilakukan Dayu itu bisa juga kita lakukan di rumah, ya. Karena apa yang dilakukan Dayu itu adalah contoh yang baik bagaimana menghemat sebuah energi, ya. Nah, itu kewajiban yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan bersama, ya. Nah, sekarang ayo kita perhatikan teks tulis berikut ini. Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh.
Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelas terisi 1/2-nya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Ya, itulah teks tulis yang ada di halaman 118. Nah, Ananda Soli dan Solihah semua, di sana ada beberapa bilangan yang ditulis ya. Ada beberapa bilangan yang ditulis. Sekarang tugas Ananda Soli dan Solihah semua itu silahkan temukan bilangan-bilangan dari teks cerita di atas ya. Dari teks yang sudah kita bacakan tadi, temukan bilangan berapa saja yang ada di teks tersebut ya. Di sana ada ada bilangan pecahan desimal, ada bilangan bulat, kemudian ada pecahan biasa ya. Nah, silakan Anda Soli dan Solihah semua temukan ya bilangan-bilangan tersebut, kemudian tulis pada halaman 119 pada kotak di bagian atasnya, begitu ya. Kemudian Ananda Soli dan Solihah semua, apakah Ananda Soli dan Solihah semua itu tahu bilangan desimal itu bilangan yang bagaimana? Nah, yuk kita lihat sekarang. Ketika pecahan 1/8 dapat diartikan 1 dibagi 8, ditulis ya 1/8 ya, dapat diartikan 1 dibagi 8. Nah, ditulis seperti 1, kemudian ada titik 2, kemudian angka 8. Sehingga terdapat 1 dari 8 daerah 1/8. Artinya adalah ya, yuk kita perhatikan gambar yang ada di bawah. Ya, itu adalah gambar lingkaran yang dibagi ke dalam 8 bagian. Nah, tugas Ananda Soli dan Solihah semua adalah arsirlah bilangan yang menunjukkan 1/8 ya. Arsir bilangan yang menunjukkan bagian 1/8 ya. Nah, sekarang setelah Ananda mengarsir, silakan Ananda hitung ya menggunakan pohon pembagian. 1 dibagi 8 itu bilangan desimalnya berapa ya. Kemudian ya pada bagian bawahnya pada halaman 119 di sana ada pecahan desimal 0,25 ya. Ingat, kalau pecahan desimal dia berkaitan dengan pecahan bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, kalau di belakang komanya ada 2 angka berarti dia ratusan. Kalau 3 angka di belakang koma berarti dia ribuan. Nah, kalau 1 angka di belakang koma artinya dia bermain di angka puluhan. Yuk sekarang kita lihat ya pada pecahan desimal pada halaman 119 itu ada angka 0,25 0,25. Nah, itu bisa diartikan 25 per 100. 2 angka di belakang koma artinya dia nilai pernya itu adalah 100. Nilai pembaginya adalah 100 ya. Nah, sekarang tugas Ananda Soli dan Solihah semua, silahkan ubah pecahan desimal 0,25 menjadi pecahan biasa. Artinya pecahan yang paling sederhana dari angka pecahan 0,25 ya. Nah, begitu. Kalau Ananda Soli dan Solihah semua sudah mengerjakan pecahan itu bentuknya seperti apa, kemudian mendapatkan pecahan desimal itu caranya bagaimana, ya kemudian silahkan Ananda simpulkan ya apa hubungan antara pecahan desimal dengan pecahan biasa. Ya, hubungan antara pecahan desimal dengan pecahan biasa. Apakah pecahan desimal dihasilkan dari pecahan biasa atau sebaliknya? Silakan Ananda simpulkan pada halaman 120 di bukunya ya. Begitu Ananda Soli dan Solihah semua. Kemudian kalau Ananda Soli dan Solihah semua suatu saat mendapatkan 2 bilangan pecahan desimal dan diminta untuk membandingkan pecahan mana yang lebih besar, itu caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada di pecahan tersebut, dimulai dari angka per 10-nya, kemudian per 100-nya, dan per 1000-nya ya. Nah, yang pertama coba kita lihat sekarang pada halaman 120 di buku Ananda Soli dan Solihah semua, yaitu ada tabel ya dengan pecahan desimal. Di sana ada 0,125 ya, dengan
0,34. Nah, itu diminta membandingkan yang mana yang lebih besar, ya. Nah, caranya yang paling mudah adalah silakan Ananda perhatikan angka yang pertama muncul setelah koma, ya. Perhatikan angka yang muncul pertama setelah tanda koma, ya. Nah, yang pertama kan itu sebelum tanda koma itu adalah angka 0. Nah, setelah tanda koma itu ada angka 1 untuk 0,125. Kemudian ada angka 3 pada nilai pecahan 0,34, ya. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa yang pecahan 0,125 itu angka pertamanya adalah 1. Kemudian pada pecahan desimal 0,34 itu angka pertama muncul setelah koma adalah angka 3. Artinya yang paling besar itu adalah di 3. Jadi di sana kita bisa menyimpulkan bahwa yang terbesar adalah pecahan desimal 0,334, ya. Nah, kalau Ananda sudah memahami tentang itu, silakan Ananda berikan tanda lebih besar, ya, lebih kecil atau sama dengan pada latihan di halaman 121, ya. Nah, itu dia. Kemudian Ananda Soli dan Solihah semua, ya. Tentunya Ananda sudah pernah, ya, membuat aktivitas hemat energi pada pembelajaran 2. Ya, silakan Ananda buka kembali, ya. Ananda buka kembali pekerjaan yang Ananda lakukan pada kegiatan masyarakat saat menghemat energi, yaitu kalau di bukunya itu ada di halaman 105, ya. Hal-hal yang dilakukan masyarakat, yang di sana ada mematikan lampu saat siang hari dan yang seterusnya yang Ananda kerjakan. Nah, itu akan berkaitan dengan tugas membuat teks petunjuk pada halaman 121. Nah, berikut Ustadz berikan contoh teks petunjuk bagaimana menghemat energi, ya. Nah, di sini Ustadz sampaikan, ayo kita baca sama-sama. Tindakan menghemat energi. Untuk menghindari hal tersebut, nah ini artinya hal yang dihindari adalah pemborosan energi. Nah, beberapa cara dan tips untuk menghemat listrik ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cabut kabel atau peralatan dari saklar saat tidak digunakan. 2. Gunakan listrik dengan sistem pulsa. 3. Hemat pemakaian lampu. 4. Gunakan AC seperlunya. 5. Matikan alat elektronik saat tidur. Ya, itulah contoh teks petunjuk penghematan energi, ya. Nah, sekarang, ya, berdasarkan poster yang ada di halaman 121, silakan Ananda Soli dan Solihah semua buat teks petunjuk Ananda sendiri yang terkait dengan kegiatan menghemat energi, ya. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah 1. Pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri dari angka satuan, angka per 10, atau angka per 100, atau angka per 1000, atau ketiganya. 2. Masyarakat sekitar cukup baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban penghematan energi. 3. Teks petunjuk menghemat energi berisi tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar yang membaca bisa melaksanakan penghematan energi dengan baik, ya. Itulah kesimpulan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Kemudian Ananda Soli dan Solihah semua, terkait materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pada pembelajaran 5 subtema 3 tema 2, itu kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan desimal. 2. Menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. 3. Mencari informasi dan mengkomunikasikan pemanfaatan sumber daya.
sumber daya alam wilayah setempat. Ya, itulah materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya pada pembelajaran 5 subtema 3 tema 2. Jadi silakan Ananda Soli dan Soleha semua pelajari dulu terkait materi yang akan dipelajari ya, sehingga nanti ketika memasuki materi yang disampaikan Ananda sudah memiliki pengetahuan walaupun sedikit tentang materi yang akan hendak disampaikan ya. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Soli dan Soleha semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat banyak kepada Ananda Soli dan Soleha semua di masa yang sekarang dan di masa yang akan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.